Oke teman-teman, saya akan menjelaskan alasan-alasan penolakan. Terkadang kita ketika prospek teman-teman, sahabat kita atau rekan-rekan kita, banyak yang mengatakan bahwa dia tidak punya modal, atau saya juga tidak ada waktu, atau bukan bidang saya, seperti saya dulu. Saya sangat gengsi mengerjakan bisnis seperti ini, atau saya sebenarnya pengen bergabung tapi tanya orang tua, suami, istri, atau tanya pacar dulu, atau saya tidak yakin saya bisa sukses di bisnis ini, atau saya pikir-pikir dulu. Nah, banyak lagi alasan-alasan penolakan, tapi yang mewakilkan seperti ini. Tapi sebelum saya menjelaskan alasan-alasan penolakan, jawabannya saya akan menceritakan atau memberikan sebuah ilmu yang sangat luar biasa, yang kalau kita pahami ilmu tersebut, maka kita akan semangat untuk menuju puncak kesuksesan. Kita akan berjuang. Namanya yang pertama adalah ilmu kehidupan. Kalau kita lihat pendidikan, rata-rata SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan kuliah kurang lebih 4 tahun ya kalau tidak dicintai dosen. Berarti jumlahnya kurang lebih 16 tahun di bangku pendidikan. Jika semua orang ditanya kenapa kamu belajar 16 tahun, karena untuk dapat ilmu. Ilmu buat dapat ijazah, ijazah buat dapat kerja, kerja buat dapat UUD, penghasilan ya. Ujung-ujungnya penghasilan atau duit juga. Kurang lebih yang didapatkan UMR kita anggap 3 juta per bulan. Kalau kita tanya orang yang sudah kerja dari penghasilan 3 juta per bulan, dia kurang lebih mampu tabung 1 juta per bulan ya, berarti irit ya, plus pelit juga. Kita lihat 1 juta per bulan tabungan. Inilah fenomena yang banyak terjadi di masyarakat kita. 16 tahun di bangku pendidikan. Kalau saya bertanya di sini, berapa biaya yang orang tua keluarkan dari SD sampai kuliah? Tidak terhingga. Dan apa yang ingin Anda berikan buat orang yang Anda cintai, yang sudah berjuang menyekolahkan Anda? Pasti jawabannya impian. Impian kita membahagiakan orang yang kita cintai, mengangkat harkat martabat keluarga. Tapi kita harus sadar juga yang namanya impian harus smart, specific, measurable, achievable, realistic, dan time limit. Berarti misalnya impian seseorang membahagiakan orang yang dicintai, bukan hanya bahagia, tapi bahagianya dengan apa? Misalnya memberikan haji, perjuangan dia haji untuk orang yang dicintai. Kalau dia muslim, haji 2 orang tua, atau kurang lebih 80 juta dikali 2 orang, kurang lebih 160 juta. Terserah dia mau tentukan berapa tahun setelah dia kerja. Setelah itu misalnya dia pengen memberikan yang terbaik buat orang tuanya, yaitu memberikan rumah seharga kurang lebih 1 miliar, atau anggap saja 500 juta. Terus juga dia ingin memberikan orang yang dicintai karena telah berjuang dari kecil hingga dia tamat, yaitu mobil atau embem seharga 300 juta. Berarti jumlahnya kurang lebih, kalau dijumlahkan kurang lebih 960 juta impiannya. Nah, yang luar biasanya, kalau kita melihat fenomena ini, sangat susah untuk seseorang mencapai impiannya jika dia hanya mampu menabung 1 juta per bulan. Berarti kurang lebih 960 juta, berarti 960 kali datang bulan, atau 960 bulan impian baru tercapai. Pertanyaan saya, 960 bulan lagi berapa umur orang tua Anda, berapa harga rumah, dan berapa harga mobil? 96 bulan kita anggap hanya
80 tahun ke depan impian baru tercapai. Tapi permasalahannya, berapa umur orang tua kita, rumah 80 tahun lagi berapa harganya akan naik. Betul ya? Artinya sulit. Jika kita tidak melakukan sebuah tindakan untuk merubah hidup, maka hidup kita tidak akan berubah. Nah, kadang orang ketika melihat fenomena seperti ini, dia bilang, saya bersyukur aja Pak. Yang penting bersyukur Pak. Oke, saya punya di sini luar biasa ilustrasi, namanya ilmu syukur. Jika kita lihat, ini orang tua kita, ayah, ibu kita, dia berjuang melahirkan kita. Ini misalnya Anda, ini kakak Anda, ini adik Anda, ini juga adik Anda atau kakak Anda. Pertanyaan saya, rata-rata orang tua membiayai semua anaknya dari SD sampai kuliah, dan semua anaknya pengen membahagiakan orang tuanya, pengen mengangkat harkat martabat keluarga dan lain-lain. Pertanyaan saya, lebih banyak mana? Anak yang menghajikan orang tua atau orang tua yang menyekolahkan anaknya? Semua orang pasti impiannya pengen, kalau muslim, menghajikan orang tua, haji, rumah, yang saya ceritakan tadi. Tapi fenomena yang terjadi adalah ketika kuliah, dia ketemu jodohnya dan dia menikah, akhirnya dia punya keturunan dan memiliki tanggung jawab baru, sehingga banyak impiannya pudar. Impian awalnya ingin membahagiakan orang tua, karena ada tanggungan baru, impiannya jadi pudar. Betul ya? Bahkan lebih parahnya lagi, yang dulu impiannya ingin membelikan rumah buat orang tua, lebih kacaunya lagi atau lebih parahnya lagi, masih tinggal sama kakek neneknya, atau bahkan popoknya pun masih kakek neneknya yang membiayai. Sedangkan orang tersebut kadang mengatakan, saya sudah bersyukur. Di mana letak syukur? Inilah fenomena yang terjadi dimanapun Anda berada. Rata-rata yang terjadi di masyarakat kita seperti ini. Teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, insya Allah ini informasi mampu mengangkat harkat martabat keluarga, karena dari informasi ini kita akan terbuka hati kita bahwa perjuangan harus kita lakukan demi mengangkat harkat martabat keluarga. Oke, saya kembalikan ke alasan-alasan penolakan. Jika kita melihat fenomena ilmu kehidupan, ilmu syukur, maka ketika kita menjelaskan dengan benar, saya katakan ketika kita menjelaskan dengan benar kepada calon prospekan kita atau rekan kita, setelah dia paham, dia katakan, saya tidak punya modal. Maka saya katakan di sini, tidak mungkin orang tidak punya modal. Dia katakan, saya benar-benar tidak punya uang untuk modal. Di sini bukan masalahnya modal. Jika dia yakin dia mampu mencapai impian di bisnis ini dengan cara dia bergabung 3 paket atau 3 juta sampai 7 juta atau 20 juta sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup dikerjakan serius. Bisnis apapun tidak dikerjakan tidak ada hasil, dikerjakan serius, maka impiannya akan tercapai. Artinya jika orang bilang saya tidak punya modal, artinya tidak mungkin. Semua orang pasti akan berjuang, karena ketika dia berjuang, kerja keras pun, nabung, tidak mampu mencapai impian. Sedangkan dia katakan, saya pengen mencapai impian. Insya Allah ini adalah solusi atas jawaban semua doa-doa dari impian orang tersebut. Jadi pasti punya modal, pasti orang tersebut akan mencari gimana caranya dapat modal. Yang kedua, tidak ada waktu. Pak, saya orang paling sibuk di dunia, saya skripsi dan lain-lain. Kalau kita lihat fenomena yang terjadi di sini adalah, saya tidak punya waktu banyak. Saya katakan banyak orang kerja untuk 3 juta per bulan. Masa untuk kejar 3 juta per hari dia tidak punya waktu? Bukan tidak punya waktu, hanya belum paham saja. Jangan berdebat dengan orang tersebut, jangan menyinggung,
tapi kasihlah pengertian ini maka orang itu akan mengerti. Yang ketiga, bukan bidang saya nggak ngerti cara mengerjakan bisnis seperti ini, atau bukan bidang saya. Sama, saya juga dulu ketika ditawarkan bisnis ini bukan bidang saya. Tapi kalau kita lihat ini impian kita, mau dari mana lagi kalau kita tidak perjuangkan masa depan kita, maka bukan masalah bidang-bidangan. Karena di sini cara kerjanya mudah, hanya tinggal kenalkan teman tim leader yang akan membantu menjelaskan. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalannya. Ada yang mengatakan, saya gengsi untuk mengerjakan bisnis seperti ini. Ingat, gengsi tidak akan membuat hidup bergengsi. Jika Anda kerjakan bisnis seperti ini, maka hasilnya jauh lebih dari yang Anda bayangkan. Artinya, kalau orang mengatakan saya gengsi, nggak apa-apa gengsi. Kalau Anda kerjakan bisnis ini, satu hari bisa nutup gaji orang 1 bulan, atau 1 bulan Anda bisa menutup gaji orang kurang lebih 90 bulan. Inilah teknik melipat gandakan penghasilan. Saya tanya orang tua dulu, Pak. Saya tanya suami, saya tanya istri, saya tanya pacar dulu. Ini banyak orang yang alasannya seperti itu. Nah, yang paling benar adalah orang tua Anda. Setelah Anda bergabung dulu. Setelah itu orang tua Anda ajak ke tim leader atau OPP atau training, dijelaskan, maka mereka juga akan bergabung. Karena informasi tidak bisa setengah-setengah. Tapi setelah orang tua Anda paham, suami Anda paham, istri Anda paham, atau kekasih Anda paham, maka mereka pun akan bergabung. Saya tidak yakin, Pak, saya bisa sukses. Ingat, keyakinan, mindset is doa, perjuangan adalah seni. Jika Anda yakin Anda bisa sukses, pasti Tuhan kasih jalannya. Tinggal kita melangkahkan jalannya. Ingat, jangan sampai di dalam hidup yang hanya satu kali kita tidak yakin sukses. Karena Tuhan mengikuti prasangka hambanya. Maka berprasangkalah yang baik kepada Tuhan, maka impian Anda insya Allah akan tercapai. Dengan semangat dan penuh keyakinan, serta selalu melakukan tindakan apa yang harus dilakukan. Saya pikir-pikir dulu, Pak. Saya sebenarnya tertarik di bisnis ini, tapi saya pikir-pikir dulu. Saya lihat dulu, atau saya pikir-pikir dulu. Logikanya sederhana. Kalau Anda pikir-pikir dulu, lihat, pikirkanlah bagaimana impian Anda bisa tercapai. Anda tahu ilmu syukur, Anda tahu ilmu kehidupan. Jika ada orang prospek, selesai prospek, dia delkon atau dia nggak ada kabar sama sekali, nggak ada masalah. Permasalahannya ketika dia tahu ilmu kehidupan dan ilmu syukur, dari mana lagi dia bisa menjawab ini? Jika dia ingin mencapai impian yang hidup hanya satu kali, maka insya Allah dia akan dibukakan pintu, akan bergabung dan mengerjakan bisnis ini. Ingat, bisnis apapun tidak dikerjakan tidak ada hasil, tapi di sini dikerjakan benar dan diarahkan oleh benar, ikut training, selalu lakukan tindakan, maka langit adalah batas kesuksesan Anda. Akhir kata dari saya, laisal fatah man yada'i bisalifat, innamal fatah man qala ana. Bukan seorang pemuda yang selalu mengagung-agungkan harta atau kesuksesan orang tuanya dulu, tapi pemuda itu adalah aku, Anda. Apa yang kita kerjakan dengan keringat sendiri demi mengangkat harkat martabat keluarga, itulah pemuda atau pemudi yang gentleman, petarung, dan pejuang. Terima kasih, saya Said Muhammad melaporkan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan adalah milik Anda yang percaya akan indahnya sebuah impian dan tindakan. Salam dahsyat.